Wow, Bitcoin hari ini udah rally sekitar 20-an% dari area rally base rally yang kita mention beberapa waktu lalu di episode Cegat Bitcoin. Lebih tepatnya 21,72%. Congrats teman-teman yang mungkin berkesempatan untuk ikutan beli di area tersebut. Saya pribadi udah hijau ya dari area 77.000 tentu saja, dan kita sudah exit ya sebagian kecil dari pendapatan yang kita dapat dari upside ini ya. Dan kenapa saya melakukan sedikit penjualan Bitcoin? Bukannya saya hold untuk jangka panjang. Yes, saya rencana akan hold Bitcoin untuk jangka panjang, at least 5 sampai 10 tahun outlook-nya ke depan ya. Kenapa saya lakukan penjualan kalau begitu? Nah, teman-teman, ada dua alasan. Yang pertama, saya melakukan penjualan kecil ini, saya ingin menikmati hasilnya. Toh kita udah nunggu cukup lama ya setup ini terjadi, mulai dari bulan Januari kita buat videonya, dan kebetulan harga masuk di area 77.000 itu bulan Maret ya, udah 3 bulan. Kemudian rally itu di bulan April, akhir April ya. Jadi nggak ada salahnya untuk ngambil sedikit porsi ya dari cuan yang kita dapat untuk dinikmati. Alasan berikutnya adalah saya mau mempersiapkan yang namanya peluru tambahan ya. Kita sebagai investor, teman-teman, kita harus berpikir long term ya. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di makro ya. Apakah makro akan bearish ya? Kalau memang makro akan bearish ya, Bitcoin juga akan terdampak. Nah, kalau saya punya peluru tambahan, itu membuat hidup saya lebih tenang ya, karena saya punya cash yang cukup untuk melakukan pembelian nanti ke depannya jika memang harga turun lagi ke level-level yang udah kita mention berikutnya. Level-level yang perlu kita perhatikan, demand-demand berikutnya ada 63.000 something ini ya, teman-teman bisa cek di situ. Oke. Dan kalau level ini terjadi, ya turun harganya, jadi saya bisa melakukan pembelian lebih banyak. Amit-amit jika memang harga turun lagi sampai ke 43 ribuan ini, saya juga punya peluru yang tersedia. Dan drawdown maksimal yang saya hitung sampai 38.000 ya, dari all time high-nya ini. Jika memang turun sampai ke 30.000 ini ya Bitcoin, semoga enggak sih ya. Itu saya mempersiapkan untuk drawdown maksimal di 66%. Jadi saya udah siap dengan konsekuensinya. Nah, mungkin ya saya nggak sebagus teman-teman yang beli ya dapat average di 13.000 atau 15.000 ya. Average saya mungkin kalau teman-teman hitung ya, kemarin dari episode 1 Cegat Bitcoin saya masuk cukup besar di 53 ribuan ini, dan masuk cukup besar lagi berikutnya di 77 ribuan ini. Mungkin rata-ratanya ada di tengah-tengah ini ya, di 60 ribuan. Jadi kalau saya ukur dari 65.000 aja ya drawdown sampai di sini ya, saya baru drawdown 30%. Ya beda cerita teman-teman yang buy mungkin baru pertama kali ya di 100.000, itu konyol juga sih. Nggak mungkin ya, jangan beli buy di 100.000 dong kemarin ya. Kita kan udah mention di 77.000 area terbaik untuk melakukan pembelian ya. Tapi ya jika itu memang terjadi ya, saya drawdownnya tidak separah itu ya, karena average saya berada di 60 ribuan something ini ya. Kalau drawdown sampai ke sini ya drawdownnya cuma 4%. Kalau drawdown sampai ke level 44.000, 33%. Kalau memang drawdown sampai ke 38.000, itu drawdownnya sekitar 44%. Jadi tidak sedalam itu sebenarnya. Ya mungkin beda cerita teman-teman yang beli di 13.000 mau dikocok-kocok di atas juga nggak jadi masalah sebenarnya ya. Tapi beda cerita yang saya baru mulai masuk di 53 ribuan ini ya, tahun kemarin. Nah, itu outlook Bitcoin yang saya lihat hari ini ya. Semoga memang market hijau ya, tetapi kita sebagai investor harus persiapkan ya kondisi market terburuk saat market merah. Kita harus siapkan banyak cash sehingga kita punya kemampuan daya beli ya saat harga mengalami penurunan dan sedang diskon. Kalau kamu pengen jago mengcapture peluang seperti yang udah didemonstrasikan di Bitcoin USD, teman-teman bisa lihat tahun lalu di 53.000, kita memprediksi di bulan Juni harga kembali di bulan Agustus dan mencelat hampir 100% di bulan Desember. Begitu juga kita buat videonya bulan Januari, Maret kembali ke level 77.000 dan sekarang mental ke 93.000. Itu adalah skill yang bisa kamu asah ya, dengan kamu terlatih melihat area-area supply and demand yang probabilitasnya tinggi. Kamu bisa ikutan program Jaripedia Trading Force. Saya akan buka-bukaan di sana. Gimana sih menentukan lokasi dan struktur zone yang terbaik, semuanya akan kita bongkar. Ini semua yang akan kamu dapetin di program Jaripedia Trading Force. Jadi jangan sampai terlewat. Sampai jumpa di kelas dan semoga video seperti ini bermanfaat. Sehat selalu, happy terus, dan ciao.